Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita ini ada di segmen bedah pertandingan ya. Ya tentu saja kalau kita bedah pertandingan adalah pertandingan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2006 leg kedua yang bermain di Hanoi, Vietnam, di Stadion Minh ya, antara Vietnam kontra Indonesia. Seperti biasa kita akan sama-sama cari tahu ada kejadian apa sih di balik laga ya, mungkin disebut rival ya di ASEAN ya. Karena mungkin dua tim ini juga sekarang saling bersaing. Seperti bisa kita akan cari tahu juga nih bagaimana kinerja wasit yang bertugas di laga ini. Katanya sih wasit yang ini tuh wasit yang agak kontroversi juga, wasit FIFA tapi sering kontroversi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita simak sama-sama aja ya di channel ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah kita bedah sedikit laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Vietnam kontra Indonesia. Inilah beberapa fakta yang terjadi di laga Vietnam kontra Indonesia. Sajen, ya sebegitu ngototnya Vietnam ingin menang melawan Indonesia sampai segala cara pun dilakukan. Salah satunya dengan ritual sajen di lapangan sebelum pertandingan dimulai. Debut, ini pertama kalinya dua pemain Indonesia Ragnar Oratmangun dan Tom Haye jalani debut bersama timnas Indonesia. Gol Jayadi atau gol Bang Jay di menit ke-8 adalah gol perdana Jay Ijes bersama timnas Indonesia dan ini assist pertama bagi Tom Haye di timnas Indonesia. Gol Ragnar Oratmangun di menit ke-22 adalah gol perdana Ragnar di timnas Indonesia. Dan uniknya gol perdana Ragnar ini mirip dengan gol perdananya Sen Patinama bersama timnas Indonesia. Super save Hernando Ari. Ini adalah super save Hernando di menit ke-32. Ini bola yang sangat sulit, tapi Hernando mampu menepis bola itu pun hingga tak jadi berbuah gol. Absen di laga nanti melawan Irak di tanggal 6 Juni mendatang, ada dua pemain Indonesia yang dipastikan akan absen, yakni Witan Sulaiman dan juga Ricky Kambuaya, yang di laga ini sama-sama mengoleksi 2 kartu kuning. Killing the game. Gol Ramadan Sananta di menit ke-97 adalah gol killing the game alias mengakhiri laga ini, dan ini gol kelima Ramadan Sananta bagi timnas Indonesia. Kemenangan perdana, meskipun ini bukan pertama kali timnas Indonesia melawan Vietnam dan bermain di stadion ini, tapi ini bisa dibilang kemenangan perdana timnas Indonesia atas Vietnam di stadion ini, Stadion Minh ya. Sebab terakhir kali Indonesia bisa menang di stadion ini tuh terjadi di tahun 2004 silam dan skornya pun identik, yakni 0-3. Philippe Troussier, 6 kali sudah Philippe Troussier menghadapi Indonesia. 6 kali pula Troussier belum pernah menang atas Indonesia, dengan catatan 5 kali kalah dan 1 kali imbang. Dan dengan kekalahan ini mungkin saja ini menjadi laga terakhir Troussier di timnas Vietnam. Wasit Ali Reza, di laga ini sebenarnya wasit asal Iran ini sudah jauh lebih baik. Tidak seperti laga-laga sebelumnya di mana wasit ini tuh selalu kontroversi.
Kami tahu kenapa Vietnam memilih wasit ini. Tujuannya agar wasit ini bisa membawa keberuntungan bagi Vietnam. Sebab 2 kali Vietnam dipimpin wasit ini, Vietnam selalu menang. Tapi inilah sepak bola. Jangankan hitungan hari, bahkan hitungan detik pun bisa berubah. Oke, dan ini hitung-hitungannya ya. Bagi Vietnam gak ada jalan lain kecuali memecat Trozier dan cari pelatih baru, dan 2 laga sisa wajib menang jika ingin lolos ke babak ketiga. Sementara bagi Indonesia cuma butuh 1 lagi kemenangan untuk memastikan lolos ke Piala Asia 2027 alias lolos ke babak ketiga. Kesimpulannya adalah kami akan menyoroti dulu soal sajen ya. Vietnam ini memang masih kental dengan klinik dan mistis ya. Sama sih seperti Indonesia, tapi di Indonesia ini nggak sepokal itu sampai ditaruh di tengah lapangan. Ya emang sih dibilang ada efeknya, mungkin ada. Buktinya Vietnam tampil lebih agresif di laga ini, dan lini belakang Indonesia ini sering bocor mulu. Tapi Vietnam lupa jika pelatih mereka Philippe Trozier itu adalah seorang mualaf alias muslim. Ya, Trozier ini sudah memeluk Islam sejak 2005. Sementara dalam kepercayaan Viet Cong sangat tabu ada muslim di skuad timnas Vietnam. Terbukti ya, sepanjang sejarah Vietnam ini belum pernah memiliki pemain ataupun pelatih yang beragama Islam. Jadi istilahnya ya, Vietnam ini sudah menggunakan segala cara ilmu hitam seperti biasa yang mereka lakukan, tapi mereka digagalkan oleh seorang mualaf di situ. Tapi ya itulah, bagi Trozier ini laga terakhir bagi timnas Vietnam ya, karena ada kabar jika Park Hang-seo akan segera menggantikan Philippe Trozier di timnas Vietnam. Sementara bagi timnas Indonesia, kami mau kalian mendengarkan ucapan Bung Ma'ruf El Rumi di akhir laga. Dengarkan ya. Kalau di 2 pertemuan sebelumnya di Piala Asia, di pertemuan di Gelora Bung Karno, banyak yang meragukan, banyak yang mengatakan gol Indonesia adalah gol keberuntungan, gol penalti, gol bola rebound. Tapi sekarang dengan 3 gol, tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa Indonesia menang beruntung. Indonesia layak menang, Indonesia pantas menang, Indonesia pantas untuk mendapatkan 3 poin. Halo local pride, mana suaranya? Kemarin di GBK kalian bilang gol Indonesia cuma keberuntungan lah, set piece lah, inilah itulah. Tuh lihat, di kandang orang malah ngebantai 0-3 loh. Mau ngomong apa lo? Masih bilang kalian benci naturalisasi. Buktinya timnas Indonesia jauh terbang di atas Vietnam saat ini. Melalui apa? Pemain naturalisasi. Nggak gampang lo bisa ngelewatin Vietnam. 20 tahun lo lamanya Indonesia ini diobok-obok sama Vietnam. Tapi dengan Sintayong dan naturalisasinya, Indonesia bukan lagi saingan bagi Vietnam saat ini. Oke, di laga ini kami mau menyoroti lini per lini. Yang pertama lini tengah dulu ya. Lini tengah ini keropos tanpa hadirnya Ivar Jenner. Gak ada filter pertama di tengah, cuma ngandelin Tom Haye yang notabene baru gabung. Jadi ya nggak terlalu maksimal. Lalu lini belakang, komunikasi. Rizky Ridho, Jayadi, dan Habner ini kurang komunikasi, terutama Ridho. Ridho ini nggak pandai bahasa Inggris, sementara Jay dan Habner nggak bisa bahasa Indonesia. Yo wes, akhirnya acak-acakan komunikasinya. Ya selain faktor komunikasi, ada faktor mistis juga emang yang mempengaruhi para pemain belakang kita ini seolah linglung ya. Mungkin ini pengaruh, salah satu pengaruh mistis tadi ya. Habner emang kami lihat di laga ini nggak terlalu bagus. Karena apa? Karena dia ini lagi sakit tapi dipaksain main. Asnawi ini kami bilang jauh menurun, sangat menurun semenjak dia pindah ke Thailand. Jadi kalau kami urutkan ya, di lini belakang ini Asnawi jauh menurun, Ridho masalah komunikasi, Habner lagi sakit, Jay Ijes ya mati dipaksa sendirian, cuma ada Nathan Choaon ya, untungnya aja ada superhero asal Semarang milik Persebaya bernama Hernando Ari yang tampil luar biasa.
Makanya kemarin wajar kalau kami bilang di timnas saat ini gak bisa kita pungkiri Hernando Ari masih jadi yang terbaik. Lalu ke sektor depan, di sini kami mau menyentil Sintayong. Betul memang memberikan menit bermain bagi Hoki Caraka itu bagus. Tapi lihat dong eventnya, ini tuh kualifikasi Piala Dunia loh. Hoki 45 menit itu nggak ngapa-ngapain, passing jarang, dapat bola pun jarang. Sintayong harus coba mulai memikirkan striker lain. Meskipun ya Ramadhan Sananta ini yang nggak bagus-bagus juga di laga ini, tapi ya kita tahu lah Ramadhan Sananta ini selalu beruntung kalau bertemu dengan Vietnam. Ya harapannya adalah tentu saja oleh Rumeni ini segera dinaturalisasi. Ya cuma itu sih, lini depan udah mulai apik dengan datangnya Ragnar, tapi masih kurang ya. Lini tengah butuh pengganti sepadan untuk Ivar Jenner, dan di lini belakang harus lebih banyak komunikasi. Man of the match, kami memilih Hernando Ari sebagai man of the match di laga ini. Dengan kondisi yang tengah sakit, kakinya pun masih bengkak, tapi Hernando tampil percaya diri dan luar biasa di laga ini. Oke, mungkin itu saja ya sedikit yang bisa kami analisa di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2006 antara Vietnam kontra Indonesia. Kalau mungkin ada yang masih kurang-kurang ya silahkan tambahin aja di kolom komentar ya. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.